Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen online Champion Chess Tour seri final seri pamungkas sudah selesai kawan, menyelesaikan 7 babak yang berakhir tadi pagi. Dan juga tadi malam sudah dibuka kawan Piala Dunia Qatar 2022. Dan mungkin sekarang lagi semarak-semaraknya bola kawan dengan adanya Piala Dunia Qatar ini. Tapi jangan khawatir, turnamen-turnamen dari catur masih ada beberapa di bulan November dan bulan Desember nanti kawan. Jangan khawatir, ada beberapa game-game yang akan tetap kita ulas untuk menemani pagi ataupun waktu istirahat kawan-kawan. Sambil ngopi tentunya untuk melihat ulasan-ulasan catur dari Legenda Catur Dunia. Oke, kembali di matchday ke-7 Champion Chess Tour 2022 kawan. Magnus Carlsen walau di babak sebelumnya sudah memastikan diri menjadi juara, tapi Magnus Carlsen juga tidak sungkan-sungkan untuk menghajar Jan-Christoph Duda di matchday ke-7 dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali remis kawan. Otomatis sekarang Magnus Carlsen tetap memimpin perolehan poin walaupun di tabel ini belum diupdate kawan. Sudah jelas 17 poin di babak ke-6 ditambah 3 poin lagi, Magnus Carlsen mendapatkan 20 poin di akhir klasemen. Diikuti Wesley So kawan yang hanya mendapatkan 1 poin di matchday ke-7 karena kalah oleh Anish Giri dalam permainan Armageddon. Jan-Christoph Duda ini nilainya tetap kawan 10 karena kalah oleh Magnus Carlsen. Dan kita lihat partai-partai yang lain kawan. Shakhyar Mamedyarov ini kalah oleh Lee Kwang Lim. Kalah 3 game kawan, sempat membalas juga pada game ketiga. Lee Kwang Lim menang 3-1 atas Shakhyar Mamedyarov. Arjun ini kalah oleh Praggnanandhaa kawan. Arjun kalah pada game pertama dan juga kalah pada game keempat. Sempat membalas pada game ketiga, tapi akhirnya Praggnanandhaa lebih unggul pada game keempat kawan. Dengan posisi endgame-nya, benteng melawan menteri sudah tidak seimbang lagi kawan. Dan game yang akan saya dahulukan untuk kita ulas ini tetap saya dahulukan permainan King Magnus pada game keduanya melawan Jan-Christoph Duda. Langsung ke permainan. Di sini Duda pegang putih mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4. Dibalas dengan pion G6 oleh Magnus Carlsen, pion D4 dan permainan berubah ke bentuk modern defense kawan oleh Magnus Carlsen. Sekarang kuda C3 lanjut Jan-Christoph Duda dan pion C5. Langsung serang petak pusat pion D4 menantang pertukaran pion kawan. Kalau diterima ya disikat mungkin kuda yang ada di sini terlebih dahulu kawan sehingga rusak bangunan pion putih. Dan kalaupun nanti pion D pukul pion C5, tantangan pertukaran menteri akan tetap memberikan keuntungan bagi hitam. Memang pada posisi ini kawan terlihat putih mendapatkan evaluasi yang lebih baik dari engine. Tapi coba lihat struktur pion ini juga kedepannya tidak terlalu bagus dalam jangka panjang untuk permainan endgame. Kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini ditolak oleh Jan-Christoph Duda bermain dengan pion D5. Carlsen tetap sikat kuda C3 kawan. Di game-game terdahulu yang paling populer adalah kuda F6. Sangat logis untuk melanjutkan pengembangan terus melakukan rokade di langkah berikutnya. Memang tidak umum kawan dalam permainan semacam ini saat kalian sudah Fianchetto gajah dan gajah langsung ditukarkan dengan kuda. Memang tidak logis dalam permainan ini, tapi ini adalah langkah utama engine, pilihan terbaik engine kawan. Carlsen memang perhitungannya sangat bagus kawan. Langkah-langkahnya memang mendekati rekomendasi-rekomendasi engine. Memang terlihat setelah kehilangan gajah Fianchetto, kalian akan mempunyai masalah pada petak-petak gelap nanti kawan saat kalian memutuskan untuk rokade pendek. Tapi sekali lagi, Magnus Carlsen selalu punya ide-ide yang bagus kawan. Sekarang pion E5 menjadikan permainan di petak pusat tertutup kawan. Walaupun ada gajah gelap yang nanti juga bisa membuat masalah di petak-petak gelap ini kawan. Ini juga perlu diperhatikan oleh hitam setelah kehilangan gajah gelapnya. Dan ada juga pada posisi ini kawan, putih menerima tantangan dengan en passant semacam ini diambil balik oleh gajah. Tapi di sini Jan-Christoph Duda sekali lagi menolak untuk pukul menggunakan en passant. Dia melanjutkan gajah terang D3. Gajah terang ini juga mempunyai masalah untuk sementara waktu, tidak akan mempunyai banyak diagonal yang terbuka kawan. Dia akan sibuk untuk menjaga pion-pion ini kawan.
kuda berkembang ke D7 terlebih dahulu. Dan di sini kuda F3, pion H3, atau kalian ingin bermain dengan pion A4 juga bagus dipilih oleh putih untuk melanjutkan pengembangan. Untuk menyegerakan rajanya rokade, tapi Jan Christoph Duda di sini bermain dengan pion F4 kawan. Ini memberikan keuntungan bagi Magnus Carlsen mengosongkan peta E5-nya kawan bagi kudanya nanti. Dan diambil balik oleh gajah pion F4. Mungkin terlihat kalian bisa mengimbangi peta E5 ini dengan gajah, dengan kuda juga nanti ke peta F3 ini jika kuda hitam ke peta E5. Coba lihat kawan, hitam masih punya kuda juga ke peta G4 nanti, ataupun bermain dengan pion F6, manuver ke peta F7, kemudian ke peta E5 ini kawan. Walaupun nanti kalian juga masih bisa mengimbanginya. Ini juga cukup merepotkan. Di sini menteri H4 lanjut Carlsen skak dengan tempo serang gajah, gajah G3, menteri mundur ke peta E7, kuda F3, dan di sini kawan langkah terbaik kawan mengembangkan kuda ke peta H6. Seperti yang saya sebut tadi, kuda siap membackup kuda lainnya ke peta E5 ini. Memang kontrol peta E5 ini menjadi perebutan pada posisi ini kawan. Inilah yang membuat repot Jan Christoph Duda pada posisi ini setelah langkah kuda H6 ini. Dia di sini menghabiskan waktu 6 menit untuk membuat keputusan langkah apa yang diambil di langkah berikutnya. Coba bayangkan kawan, berpikir selama 6 menit dalam permainan rapid yang hanya kontrol waktunya 15 menit. Dia sudah menghabiskan 30% waktunya dia bermain dengan pion E5. Langkah rokade merupakan langkah yang bagus. Menteri ke D2 serang kuda, ya kuda bisa bergerak ke G4, ya nanti bisa kembali ke F6 ke peta E5 kawan. Dan mungkin di sini kedua pemain akan rokade di langkah berikutnya. Tapi di sini Duda kembali membuat langkah yang cukup berani kawan dengan pion E5, membuat pengorbanan pion di sini dan diterima oleh Carlsen. Kuda ambil pion E5 dan diladeni juga oleh Duda, kuda pukul kuda diambil balik oleh pion D. Dan coba lihat, hitam atau Magnus Carlsen mempunyai struktur pion yang sangat bagus kawan. Hanya mempunyai kumpulan 2 pion saja di sini, di sisi raja dan di sisi menteri. Kalau semua terkoneksi menjadi kumpulan yang solid, sedangkan Duda struktur pionnya kawan sangat buruk, jangka panjang dalam permainan endgame sudah tidak menguntungkan lagi bagi putih. Mempunyai 3 kumpulan pion dan 1 pion terpisah di sisi kiri papan ini. Akhirnya 2 pemain rokade kawan di langkah ke-14-nya. Menteri ke D2 serang kuda. Kuda bergerak ke F5. Cukup cantik serang gajah gelap. Dan juga menawarkan pertukaran sekarang jika mau. Duda mau menukarkan gajah terangnya. Memang kawan gajah ini terbilang gajah yang jelek, karena nanti juga mudah diserang dengan pion yang akan mempunyai posisi yang kurang bagus. Jadi ditukarkan langsung oleh Jan Christoph Duda, diambil balik oleh gajah. Dan kalau kalian melakukan pertukaran semacam ini untuk membuka raja hitam juga kurang bagus kawan. Tidak disarankan oleh Stockfish. Benteng F2 dengan ide ditumpuk di langkah berikutnya dan dijawab dengan langkah pion F6. Untuk memperkuat posisi pionnya kawan, walaupun pada posisi ini raja terbuka di diagonal terang tak ada masalah karena putih tidak mempunyai gajah terang. Benteng A F1 lanjut Jan Christoph Duda dan benteng A D8 untuk menempati lajur pusat sesegera mungkin, mencegah pergerakan pion ini didorong maju. Walaupun tak ada benteng, saya rasa hitam tidak akan berani langsung bermain dengan pion D6 kawan untuk ancam menteri. Sangat rentan pion ini sesegera didorong. Tapi bangunan pion ini juga cukup rentan kawan. Coba lihat, gajah siap ditarik mundur ke C8, bergerak ke peta A6 nanti. Setelah pionnya ini didorong maju, serang pion yang cukup lemah di peta C4 ini kawan. Sulit untuk membackupnya. Di sini menteri bergerak ke E3 lanjut Duda dan sekarang pion B6 perkuat rantai pionnya, memberikan jalan bagi gajah juga bergerak incar pion C4. Gajah bergerak ke peta H4 oleh Duda. Benteng naik ke peta D6 menghentikan laju pion juga kawan, blokade. Di sini pion H3. Gajah mundur ke D7 langsung ke peta C8 merupakan pilihan Stockfish. Ya, idenya hampir sama seperti yang saya bilang tadi kawan, serang pion C4 nanti bergerak ke peta A6. Tapi Carlsen memilih gajahnya mundur ke peta D7.
Dan di sini benteng naik ke peta F3, benteng F7. Pion G4 sekarang, gajah mundur ke peta E8. Masih menjadi pilihan bagus kawan peta J8 ini. Idenya serang pion ini, tapi Carlsen menarik mundur ke peta E8. Dijawab dengan langkah pion G5 tantang Jan Christoph Duda. Ditolak oleh Carlsen, dan tentu saja jawaban berikutnya pion-pion ini juga siap didorong di langkah berikutnya. Benteng F bergeser ke E1, dan di sini tentu saja pion didorong maju kawan, dan gajah ke G3 serang benteng. Ya, pion tidak akan berani ambil benteng kawan karena menterinya dalam posisi kena pin. Terlebih dahulu benteng mundur ke peta D8, tidak mencoba mundur ke peta D7 kawan karena akan menghalangi diagonal terang bagi gajahnya bergerak nanti. Dibalas dengan langkah benteng F2 sekarang menghindari ancaman pion. Gajah D7 kembali diaktifkan oleh Magnus Carlsen. Mungkin Carlsen sudah melihat kawan bahwa dia perlu untuk menghancurkan rantai pion ini. Dan di sini gajah bergerak ke peta C7 serang benteng. Benteng hanya digeser ke E8. Tidak coba serang balik kawan karena percuma juga, akan bisa di backup oleh menteri F4. Jadi Carlsen menempatkan bentengnya berada satu lajur dengan menterinya kawan, dan menteri ke F4 terlebih dahulu. Di sini pion H4 juga bagus dimainkan kawan untuk perkuat posisi peta G5-nya. Pion G5-nya juga cukup rentan. Tapi memilih dengan langkah menteri ke peta F4 terlebih dahulu, gajah C8 discover kawan. Gajah bergerak ke D6 ancam menteri. Menteri mundur ke D8 dan pion H4 masih menjadi pilihan utama kawan untuk perkuat posisi pion G5. Tapi di sini memilih dengan langkah gajah ke peta E5 dan mungkin akan persiapan ke peta F6. Tapi kalau ke peta F6 ya dihantam oleh benteng yang melakukan pertukaran kualitas perwira kawan, tapi mendapatkan satu pion. Tapi Carlsen tidak perlu menunggu sampai gajah ini bergerak ke peta F6. Dia langsung sikat gajah ini sekarang kawan. Dan menteri nanti terdefleksi. Magnus Carlsen mendapatkan pion G5 dengan tempo skak. Benteng G2, menteri bergerak mundur menantang pertukaran menteri di peta F6. Ditolak Duda, menteri B8 dan benteng backup gajahnya kawan. Menteri kembali ke peta F4. Kalau bergerak ke sini ya coba lihat, menteri hitam akan ambil pion C3, incar pion ini, incar pion ini, benteng di sini juga dalam ancaman kawan. Hancur lebur nanti putih. Sama juga kawan, pada posisi ini setelah Duda menarik mundur menterinya ke F4, menteri hitam masih mempunyai kesempatan ambil pion ini, hajar pion ini, ancam pion ini kawan. Kalau sekarang ambil pion ini ya mungkin benteng E3, menteri ambil pion ini. Tapi Carlsen tidak memutuskan ambil pion C3 sekarang dengan menteri, gajah A6 terlebih dahulu. Padahal yang logis, yang paling bagus menurut kita, menurut Stockfish pun ya menteri ambil pion C3 ini. Tapi Carlsen ingin menyerah pion lemah ini juga. Pion ini bisa jatuh di langkah berikutnya. Dilanjut dengan langkah pion H4 dari Jan Christoph Duda. Gajah ambil pion C4. Pion ini juga jatuh di langkah berikutnya. Tidak mau jatuh, pion didorong maju. Kalau Stockfish menyukai pion H5 langsung kawan. Tapi pion D5 terlebih dahulu, dan di sini menteri ambil pion C3 serang benteng, benteng E3, menteri bergerak ke peta D4. Mengepin benteng tentunya, mengawal pion ini dengan dukungan benteng, hajar pion ini nanti. Di sini Duda memainkan pion H5-nya, gajah mundur ke F7, pertahankan peta G6-nya kawan. Raja menghindari pin-pinan ke H2 dan Carlsen tentu saja benteng D8. Hajar pion di langkah berikutnya. Benteng E bergeser ke G3 dan selanjutnya Carlsen ambil pion dengan menteri menantang pertukaran. Ditolak, bermain dengan langkah menteri ambil pion F5. Tidak mungkin bisa diambil kawan karena posisinya kena pin. Benteng bergeser ke E8, pertahankan pionnya kawan oleh Magnus Carlsen dan Duda melanjutkan dengan pion H pukul pion G6. Diambil balik oleh pion H, ancam menteri kembali, tapi posisi menteri masih cukup aman kawan. Di sini dibalas dengan raja mundur ke H1, menghindari pin-pinan dari menteri hitam. Raja hitam juga mulai naik kawan untuk memberikan backup juga bagi pionnya. Bentengnya siap juga digeser ke lajur H kawan, diikuti langkah menteri melakukan skak nanti.
di sini dicap dengan benteng H3 menghadang pergerakan benteng ke lajur H ini kawan. Dan pada posisi ini mungkin terlihat menteri benteng satu diagonal. Kalau kalian menyerangnya dengan gajah, salah kaprah kawan. Pion ini tidak ada lagi yang menjaga. Kalian memblokade akses menteri menjaga pion ini. Ancamannya tentu ancaman skakmat. Satu langkah benteng ambil pion skakmat. Oleh karena itu, Carlsen hanya ingin mendapatkan benteng dengan cara menantang pertukaran menteri kawan. Dan pertukaran menteri sudah sulit untuk dihindari kawan. Tapi di sini Duda menggeser menterinya ke peta H5. Harapannya melakukan skak, memaksa raja akan keluar ke peta F6, diikuti menteri ke sini lagi dan bisa remis kawan. Ya ambil contoh pion A5 kalian mainkan remis dengan cara seperti ini kawan. Mondar-mandir semacam ini akan memberikan kesempatan putih mendapatkan remis. Kalau mundur ke belakang malah ancamannya skakmat. Tapi di sini kawan, Carlsen tidak ingin remis. Sikat benteng yang ada di peta H3 dengan menterinya diambil balik oleh menteri putih. Barulah bentengnya juga bergerak ke peta H8 kawan. Tentu saja seperti yang saya sebut, pertukaran menteri sangat sulit dihindari. Dan sekarang kita temui permainan endgame benteng melawan gajah. Cuma bedanya Magnus Carlsen unggul 4 pion di sini. Belum mau menyerah Jan Christoph Duda, benteng D2, gajah C4 mengawasi peta-peta ini untuk dukungan pion E2-nya nanti kawan. Di sini benteng D7 membatasi pergerakan raja agar tidak naik, juga incar pion A7 dibiarkan oleh Magnus Carlsen. Dia juga ambil pion A2, Duda ambil pion A7, gajah kembali ke peta C4. Dan benteng B7 jika dimainkan oleh putih kawan, pion didorong maju, ya kemungkinan akan menarget pion C nanti. Tapi di sini Duda bermain dengan raja G1. Selanjutnya gajah D3 berkoneksi dengan pionnya, disusul dengan pionnya nanti didorong maju di lajur C, benteng C7. Pion tetap didorong maju ke C4, benteng B7. Dibiarkan saja pion C2 dipilih oleh Carlsen, benteng ambil pion B6. Selanjutnya pion C2, satu langkah berikutnya bisa promosi. Belum mau menyerah dengan benteng C6 oleh Duda, gantian pion E3 kawan. Benteng C8, raja naik ke peta G7, raja putih naik ke G2, dan sekarang gantian pion G5. Raja naik ke F3, pion E2. Satu langkah berikutnya promosi kawan, raja F2. Gantian sekarang pion G4, raja E1, pion G3. Sudah sangat sulit kawan pada posisi ini. Harusnya ya logisnya menyerah saja pada posisi ini. Masih belum menyerah dengan langkah benteng ambil pion C2. Diambil balik oleh gajah. Raja ambil pion. Dan langkah pamungkas dari Magnus Carlsen, gajah D1 skak, membuat Jan Christoph Duda menyerah. Kalian juga bisa melangkah gajah bergerak ke peta E4 kawan. Membatasi ruang gerak raja tidak bisa bergerak ke peta terang. Ke peta F2 sudah tidak mungkin ada pion. Tapi langkah terbaik memang adalah gajah D1 dikorbankan. Kalau diterima, pion ini bisa promosi di langkah berikutnya. Seumpama ditolak, kalau gajah tadi ke D1, raja ke F1 sama kawan gajah F3. Sudah tidak mungkin lagi raja bisa bergerak untuk naik mendekati pion. Nanti ya otomatis dengan adanya gajah F3, peta-peta ini sudah dikontrol semua oleh hitam kawan. Peta H2 juga, dan nanti bagaimana kalian bermain dengan raja segera naik untuk mendukung pion kalian promosi. Oke, sampai di sini tak perlu kita lanjutkan sampai promosi. Kalian pasti sudah paham. Dan itulah kawan game kedua antara Jan Christoph Duda versus Magnus Carlsen. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen yang menjadi juara dan Wesley Su menjadi runner-up-nya. Kalau tidak salah nanti malam akan dimulai juga kawan turnamen online lainnya yang ada di chess.com, di mana Magnus Carlsen, Wesley Su, Nakamura juga ikut bermain kawan, yaitu Speed Chess Championship. Kita tunggu permainan para pemain ini kawan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.